Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassalam. Amma ba'd. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan untuk senantiasa memberikan kita begitu banyak nikmatnya, yang mana dengan nikmat tersebut kita bisa menjalankan begitu banyak aktivitas kita, ya termasuk diantaranya adalah mengikuti atau menuntut ilmu, ilmu. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa diberikan kesabaran dan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Anak-anak sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran fikih bab yang pertama di pelajaran yang pertama, yaitu makna, jenis, dan sejarah diwajibkannya puasa. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang makna puasa, yang mana kita jelaskan puasa secara bahasa artinya menahan diri, menahan diri. Sedangkan menurut istilah atau syariat, puasa artinya menahan diri dari segala yang membatalkan, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu arti dari puasa atau siam. Dan kita juga sudah menjelaskan tentang jenis-jenis puasa, yang mana kita jelaskan bahwa puasa itu ada dua. Puasa dalam Islam itu ada dua, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib seperti puasa di bulan Ramadan. Dan puasa sunnah itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Di antara puasa sunnah yang sudah kita sebutkan adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian yang kedua yaitu puasa Senin Kamis. Ada yang ketiga puasa 3 hari setiap bulan. Dan puasa berikutnya adalah puasa hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan puasa di bulan Muharram dan puasa di hari Asyura, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Itu puasa-puasa sunnah yang sudah kita sebutkan. Sekarang kita masuk bagian C, yaitu sejarah diwajibkannya puasa, yaitu di halaman 36. Di halaman 36. Syekh Ibnu Jibrin menjelaskan bahwa puasa atau siam Ramadan, puasa Ramadan itu diwajibkan itu pada tanggal 2 Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi puasa Ramadan itu diwajibkan pada tanggal 2 Sya'ban pada tahun 2 Hijriah. Jadi ketika Ustaz tanya, kapan diwajibkannya puasa? Yaitu pada tanggal 2 Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Dan umat Islam yang pada saat itu terdiri dari muhajirin dan ansor itu melaksanakan puasa dengan keimanan dan kegembiraan yang sangat luar biasa. Karena ibadah puasa itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Dan ini insya Allah kita akan jelaskan di pelajaran kedua di halaman 38. Halaman 38. Yaitu keutamaan puasa. Apa saja keutamaan puasa? Karena setiap ibadah itu pasti memiliki keutamaan, kelebihan dari ibadah-ibadah yang. Begitu juga dengan puasa. Puasa memiliki keutamaan. Di antara keutamaan puasa yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW yang pertama yaitu man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahahu aninar sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Ketika seorang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jauhkan dirinya dari api neraka. Maka keutamaan yang pertama yaitu dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan dari api neraka selama perjalanan 70 tahun. Berarti itu sangat jauh. Sangat jauh. Perjalanan
ya selama 70 tahun itu ya kita akan ya dijauhkan dari api neraka. Itu bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan tentu saja ikhlas hanya semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu dijauhkan dari api neraka. Kemudian yang kedua, ya keutamaan dari puasa yang sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW, ya inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Sesungguhnya di surga itu ada pintu bernama ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Tempat masuknya ya bagi orang-orang yang senantiasa berpuasa pada hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk pintu tersebut kecuali mereka orang-orang yang senantiasa berpuasa. Fa idza dakhalu uglika falam yadkhulu minhu ahadun. Jika mereka orang-orang yang senantiasa berpuasa itu sudah masuk, maka ditutuplah pintunya dan tidak ada yang bisa masuk pintu tersebut kecuali mereka. Jadi anak-anak sekalian, di surga itu ya sebagaimana yang kita ketahui bahwa ada 8 pintu. Ada 8 pintu di dalam surga. Dan di antara 8 pintu tersebut ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ya, pintu Ar-Rayyan, dan pintu ini hanya khusus bagi orang-orang yang ya rajin berpuasa, orang-orang yang senantiasa berpuasa, dan ya tidak akan dimasuki kecuali hanya orang-orang yang berpuasa. Jadi ini seperti tiket kita untuk masuk, ya, yaitu dengan berpuasa, rajin berpuasa di dunia, ya, di dunia. Nanti ketika di surga kita akan ya dipersilakan untuk masuk ke pintu-pintu ke pintu yang bernama Ar-Rayyan. Ya, Ar-Rayyan itu artinya sendiri adalah ya secara bahasa puas, segar dan tidak haus. Artinya orang yang masuk pintu Ar-Rayyan itu tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Ya, tidak akan merasakan haus lagi selama-lamanya. Ini khusus bagi orang yang senantiasa berpuasa, karena dulu dia di dunia berpuasa ya haus, lapar, menahan haus, lapar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala gantikan di akhirat di surga kelak dengan pintu Ar-Rayyan, di mana pintu Ar-Rayyan ini hanya khusus bagi orang-orang yang berpuasa, dan ini balasan sesuai dengan amal perbuatan, ya, sesuai dengan amal perbuatan. Karena di dunia dulu dia meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti dengan yang lebih baik. Dulu dia haus, kelaparan ketika berpuasa, maka dia diberikan pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan artinya sendiri itu tidak haus, ya, tidak akan pernah haus. Ya, jadi ketika sudah masuk itu tidak akan merasakan haus selama-lamanya, tidak akan merasakan lapar selama-lamanya. Itu anak-anak sekalian, ya salah satu keutamaan orang-orang yang berpuasa, ya, akan dipersilakan untuk masuk pintu Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana yang disebutkan dalam hadis, yaitu puasa itu adalah perisai. Ya, puasa itu adalah asyamu junnatun minan nar. Puasa itu adalah perisai dari api neraka. Kajunnati ahadikum minal qatl. Seperti perisai ketika seorang ya orang yang menggunakan ya perisai untuk berperang, ya, ketika melindungi dirinya agar tidak dibunuh, ya, atau terkena senjata tajam, ya, senjata tajam. Begitu juga seperti puasa. Puasa itu melindungi kita dari api neraka. Bukan hanya api neraka, ketika di akhirat akan melindungi kita dari api neraka, dan ketika di dunia puasa itu akan melindungi kita dari dari maksiat, dari syahwat, ya, yang senantiasa menyuruh kita untuk berbuat keburukan. Karena puasa itu sebagaimana kata Nabi SAW, junnah. Junnah itu artinya perisai yang akan membentengi kita, menghalangi kita terjatuh dari kemaksiatan, ya, dan perisai juga yang akan menghalangi kita dari terjatuh dari api neraka, ya. Kita
orang-orang yang senantiasa berpuasa itu akan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika di dunia dilindungi dari maksiat, dari syahwat, dan ketika di akhirat ya puasa itu akan melindungi dirinya dari api neraka. Ya sebagaimana yang pertama tadi kita sebutkan bahwa orang yang berpuasa itu Allah akan jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang perjalanan 70 tahun. Jadi bukan hanya itu, tapi juga puasa itu sebagai benteng kita, benteng atau perisai kita dalam menjalankan kehidupan ini, baik ketika kita di dunia maupun di akhirat. Ketika di dunia dia akan menjadi perisai pelindung kita dari maksiat, dari hal-hal yang buruk, dan ketika di akhirat puasa itu akan menjadi pelindung kita, benteng kita dari api neraka. Itu keutamaan puasa anak sekalian. Jadi ya banyak keutamaan, sebenarnya banyak dalam hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan keutamaan puasa. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan bahwa puasa itu kata Allah itu untukku, ya untukku dan saya sendirilah yang akan membalasnya. Ya, Allah sendirilah yang akan membalasnya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan puasa. Namun kita cukupkan 3 yang ada di buku ini. Yang pertama tadi dijauhkan dari api neraka, kemudian yang kedua masuk pada pintu Ar-Rayyan, ya, kemudian yang ketiga itu sebagai benteng atau perisai atau pelindung kita dari api neraka. Baik anak-anak, cukup sampai sini. Semoga bermanfaat dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.